Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mudin dengan NIM S1S1222117. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting dan contoh kasusnya. Jadi, penyajian informasi tentang apa itu subnetting, prosesnya, dan contoh kasusnya, dan contoh kasus penggunaannya. Juga membahas pentingnya subnetting dalam desain jaringan serta manfaat dan tantangan yang terkait. Nah, apa itu subnetting? Nah, jadi subnetting adalah proses pembagian jaringan besar menjadi beberapa subjaringan kecil yang memungkinkan pengelompokan host berdasarkan fungsi-fungsi atau lokasi. Nah, jadi untuk proses subnetting itu yang pertama identifikasi jumlah subnet. Jadi di identifikasi jumlah subnet ini kita tentukan berapa banyak subnet yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan jaringan. Kemudian pilih jumlah subnet. Nah, di sini kita tentukan jumlah bit subnet yang cukup untuk mengakomodasi jumlah subnet yang diinginkan. Selanjutnya desain skema subnet. Nah, di sini tuh kita menentukan alamat IP subnet dan susunan host yang akan digunakan pada setiap subnet. Nah, selanjutnya pentingnya subnet dalam desain jaringan. Yang pertama, optimisasi penggunaan alamat IP. Subnetting memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dari total alamat IPv4 yang tersedia. Kemudian pemecahan jaringan yang besar. Jadi subnetting memecah jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil, meningkatkan fleksibilitas dan manajebilitas. Dan kemudian meningkatkan keamanan jaringan. Nah, jadi subnetting itu membantu membatasi akses antar subnet, meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko serangan. Nah, selanjutnya itu contoh kasus subnet. Nah, yang pertama kantor pusat. Nah, jadi contoh subnetting pada kantor pusat dengan beberapa bagian seperti layanan IT dan keuangan. Kemudian pusat data. Nah, contoh subnetting pada pusat data dengan zona responsibilitas dan segmen jaringan berbeda. Kemudian jaringan WiFi public. Nah, jadi di sini contoh subnetting pada jaringan WiFi public untuk mengatur kecepatan dan kontrol akses. Selanjutnya, manfaat penggunaan subnetting. Segmentasi jaringan. Jadi, penggunaan subnetting memungkinkan segmentasi jaringan yang lebih efisien untuk isolasi masalah manajemen lalu lintas. Kemudian, skalabilitas. Subnetting memudahkan peningkatan kapasitas jaringan dengan menambahkan lebih banyak subnet atau host. Kemudian, optimisasi kerja. Dengan subnetting, lalu lintas yang dihasilkan dapat dibatasi pada subnet tertentu sehingga meningkatkan performa jaringan secara keseluruhan. Nah, jadi apa saja tantangan dalam implementasi subnetting? Yang pertama, kesulitan memecahkan subnetting yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Kemudian, kesalahan konfigurasi yang dapat mengakibatkan gangguan jaringan. Dan yang selanjutnya itu kesulitan dalam pemecahan subnet yang memenuhi kriteria optimal. Nah, jadi yang terakhir untuk kesimpulan dan poin penting. Subnetting adalah teknik yang penting dalam desain jaringan modern. Dengan menggunakan subnetting, jaringan dapat dioptimalkan untuk kinerja, keamanan, dan efisiensi penggunaan alamat IP. Sekian saja penjelasan mengenai apa itu subnetting dari saya. Sekian, terima kasih.